Saya senang sekali sama inovasi kalian. Apalagi live kalian bisa sampai dapat virtual gift. Tapi soal virtual gift ini belum pernah kejadian sebelumnya di Setia Cafe. Jadi saya mau bahas dulu sama Pak Yuda. Tapi saya pribadi sih nggak masalah kalau hasil dari live ini diberikan untuk admin cafe. Tapi karena kalian nge-live-nya pakai akun Setia Cafe, otomatis cafe juga berhak atas penghasilan itu. Saya akan tanyain dulu sama mama saya soal ini. Soalnya dia punya kenalan lawyer yang ngerti sama masalah ini. Tapi saya ikhlas kok kalau semua uangnya dan gift-nya dikasih ke Sententia. Saya cuma senang aja bisa ngeramein live-nya. Kamu juga berhak, Mud. Nanti kita akan atur ini sifatnya ya. Yang penting buat saya, dari hasil live kalian ini, udah bisa bikin narik pengunjung banyak untuk datang ke cafe ini. Itu udah bikin saya happy. Sebenarnya aku butuh uang buat bayar kontrakan. Tapi kenapa Bu Maya nggak nagih-nagih ya? Maaf kalau udah selesai, saya permisi langsung lanjut kerja ya. Ya, silakan, Mud. Iya, ada apa, Mut? Halo Bu Maya, maaf, saya mau bilang soal bayar kontrakan saya. Oh, soal itu. Iya, uang kontrakan sudah dibayar untuk 1 tahun ke depan. Setahun ke depan? Sama siapa Bu? Kok ada yang bayar? Waduh, saya lupa namanya. Ciri-cirinya Ibu tahu gak? Yang datang itu ibunya cantik. Seperti sosialita. Dan rambutnya panjang, tapi nggak panjang-panjang banget sih. Dan sepertinya dia pakai kacamata. Terus datangnya sama laki-laki. Tapi kayaknya itu anaknya. Dan postur tubuhnya tinggi. Kayaknya aku tahu deh siapa yang Bu Maya maksud. Oh iya, makasih banyak ya Bu Maya. Oh, Pak Dikta. Kenapa, Mud? Pak, maaf, saya mau tanya. Apa benar Pak Dikta sama Bu Cynthia bayarin kontrakan saya sampai setahun ke depan? Iya, benar. Tapi bukan saya. Mama yang bayarin. Tapi kenapa ya Pak? Kenapa Bu Cynthia mau bayarin kontrakan saya? Karena Mama ikhlas bantuin kamu, Mud. Oh. Saya telepon Bu Cynthia dulu ya Pak. Yaudah, saya kesana dulu ya, Mud. Sebentar. Ya Mut, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Cynthia. Bu, maaf saya tanya. Tadi sih saya sebenarnya udah tanyain Pak Dikta. Kalau Ibu udah ngebayarin kontrakan saya ya selama setahun. Tolong Bu kasih tahu saya berapa, biar saya hitung ini sebagai utang dan saya akan ganti. Kamu nih apa sih Mut? Gak ada yang nganggap itu utang? Tapi saya nggak enak Bu. Dari kecil saya nggak pernah disuruh sama ibu saya untuk menerima sesuatu gitu aja. Apalagi kalau saya nggak ngelakuin apapun sama sekali. Mut, saya tuh tersentuh sekali dari awal sejak kamu bilang saya ini mirip banget sama ibu angkat kamu. Kamu tuh baik banget loh sama saya. Bahkan kamu sampai sempet mau bantuin saya untuk nyari anak kandung saya, Mut. Ya anggap aja deh kalau gitu, itu bayarannya. Tapi kan saya belum ngebantuin apa-apa, belum ketemu juga. Ya udah nggak apa-apa. Pokoknya tolong kamu jangan anggap itu sebagai hutang. Oke? Gini aja deh. Gimana kalau sebagai gantinya, tolong kamu jagain Dikta sama Sententia Cafe buat saya. Ya Bu, saya mau kok. Tapi saya tetap akan bayar ya semuanya. Saya kerja dulu ya Bu Cynthia. Assalamualaikum. Mut. Keras kepala ya Mutiara. Ya Allah, makasih. Selalu aja ada orang baik yang jagain aku.
Ibu benar. Kalau kita berbuat baik, Allah bakal selalu jaga kita dengan caranya yang unik. Kamu udah pulang? Ibu nggak tahu kamu pulang. Maaf lupa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kamu kok minumnya banyak banget kayak orang kecapean gitu? Tadi di jalan ada orang, Bu. Dia kayaknya butuh banget uang. Terus? Jadi Mutiara kasihan. Mutiara kasih deh ongkos Mutiara pulang. Soalnya dia kayak butuh. Dan jadinya Mutiara pulangnya jalan, jadi lumayan jauh. Ya nggak apa-apa, tapi kamu ikhlas nggak? Bagus dong artinya. Kamu kalau udah ngasih orang itu harus ikhlas. Jangan mikir nanti Allah balas apa ya, nanti Allah kasih Mutiara apa ya, nggak boleh mikir kayak gitu. Tapi pasti Allah akan selalu jaga kamu dengan cara-caranya yang unik. Nah, aku rasa Tante Rianti itu mencurigakan. Kalau dia tahu soal itu, terus kenapa dia nggak pernah speak up selama ini? Karena dia juga sebenarnya kan nggak tahu kalau selama ini mama nyariin anak mama yang ditinggalkan di rumah sakit mulia. Aku punya firasat, mah. Kalau anak mama itu masih hidup. Dan apa yang Tante Rianti katakan itu belum tentu benar. Belum tentu bayi itu adalah bayi mama. Bayi yang mama cari. Aku nggak pernah dengar sih mas soal bayi yang ditinggalkan waktu aku melahirkan Kenzo di rumah sakit mulia. Mama kan juga sebenarnya baru tahu dari almarhum Suster Sally. Tapi kan dia bilang kalau dia sempat amnesia. Jadi dia sama sekali nggak inget proses kelahiran mama waktu itu. Suster Sally. Aku jadi teringat cerita Aurel. Katanya Mutiara sama Tante Rianti itu pernah tes DNA. Gara-gara dapat bocoran dari Suster Sally. Katanya Suster Sally bilang kalau Ibu Rianti itu ibu kandungnya Mutiara. Apa mungkin kelahiran Mutiara, Kenzo dan juga bayiku yang aku tinggalin itu saling berkaitan? Mereka lahir di hari yang sama dan di rumah sakit yang sama. Kita ke kafe aja ya. Kita tanyakan langsung ke Mutiara soal kelahirannya. Ya udah siap-siap dulu ya. Bukan cuma bikin Ivan bucin sama kamu. Aku janji sama kamu, aku bakalan tangkap pelakunya. Orang yang udah nyulik kamu. And I will make sure they pay the price. Tapi pelaku penculikan aku bukan Mutiara, Kak. I know. Makanya sekarang aku lagi nyelidikin. Begitu aku tahu siapa pelakunya, aku janji sama kamu, mereka bakal dapat pelajaran. Dan aku bakalan bikin dia bertekuk lutut dan minta-minta maaf sama kamu.
Kalau benar ketemu siapa penculik itu, aku takut Cassandra malah bisa berbuat lebih nekat. Jangan sampai semuanya jadi makin kacau. Saya bakal beneran lompat nih, Mas. Diam. Kalau mau selamat, diam. Gak usah banyak ribut.